Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang listrik dinamis, ya. Itu ada hukum Ohm, rangkaian hambatan, dan hukum Kirchhoff, ya. Jadi tiga pembahasan ini sudah saya share minggu lalu, dan ini filenya saya dapatkan dari internet, ya. Saya download, ya. Silahkan bisa dicari di internet ya materinya. Yang pertama adalah tentang kuat arus listrik, ya. Kuat arus listrik ini ya didefinisikan sebagai banyak muatan yang mengalir dalam 1 detik, ya. Kuat arus I sama dengan muatan kolom per waktu, atau banyaknya muatan yang mengalir per detik, ya. Atau di sini I sama dengan dq per dt untuk muatan yang kontinu. Sedangkan arus listrik di sini adalah satuannya ampere, muatan satuannya coulomb, dan waktu satuannya detik. Nah, di gambar 4.1 ini kelihatan bahwa arah arus listrik berlawanan dengan arah elektron, ya. Kalau arah listriknya ke kiri, maka arah elektronnya adalah ke kanan. Nah, ini contohnya adalah kecepatan gerak acak elektron dalam sebuah konduktor, ya. Saya belum akan membahas ini karena memang pembahasan saya khususnya pada pagi hari ini adalah tentang resistansi atau hambatan. Apa itu resistansi? Resistansi itu adalah ketika mengalir dalam suatu kawat konduktor, elektron berhadapan untuk mengalami rintangan dari molekul-molekul, ya. Hambatan ini disimbolkan dengan R besar, ya, yang satuannya adalah ohm. Besarnya resistansi suatu bahan atau konduktor dengan luas penampang A dan panjang L, serta hambatan jenis resistivitas ρ adalah sebesar R sama dengan ρ L per A. Dengan R ini adalah hambatan dalam ohm, ρ ini adalah hambatan jenis dalam ohm meter, dan L itu adalah panjang kawat, ya. Dengan A adalah luas penampang. Nah, setiap benda itu mempunyai data, atau di sini ada konduktivitas, ada resistivitas, ada R. Artinya di sini ada namanya konduktivitas listrik, ada namanya resistivitas. Di sini adalah hambatan jenis ρ, itu yang berbeda-beda, sehingga hambatannya juga berbeda-beda. Khusus konduktor, R-nya sangat kecil. Nah, sedangkan hambatannya sangat kecil, ya. Dan sedangkan isolator itu mempunyai resistivitas dan R juga yang sangat besar, ya. Bisa dilihat di tabel 4.1. Resistansi juga merupakan fungsi dari temperatur, artinya di situ adalah tergantung daripada suhu, ya. Dengan R sama dengan R0 ditambah A kali R0 dikalikan dengan perubahan suhu. Di sini alfa adalah koefisien temperatur resistansi, ya. Nah, itu juga tergantung dari bahannya, ya. Apa bahannya, besi, nikel, beda-beda. Ya, ini contohnya ini, ya. Aluminium misalnya dia punya ρ yang berbeda, A juga berbeda dengan besi dan sebagainya. Ini tabelnya. Contoh soalnya adalah jika diketahui sebuah kawat logam dengan panjang 1 cm dan diameter 5 meter serta resistivitasnya 1,76 kali 10 meter, berapakah resistansi dari kawat tersebut? Maka dengan menggunakan persamaannya, maka diperoleh R sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 6 ohm. Nah, sama juga seperti contoh soal nomor 2.
Ini misalnya nilai resistansi tembaga pada temperatur 0 derajat Celcius adalah 3,35 ohm. Berapakah resistansinya jika temperatur naik menjadi 50 derajat Celcius? Diketahui alfa 4,3 kali 10 pangkat min 3 apa di sini? Celcius ya, pangkat min 1. Ya. Maka R sama dengan tinggal dimasukkan data-datanya, maka diperoleh hambatannya adalah sebesar 4,57 ohm. Nah, ini adalah kode warna untuk resistor ya. Karena kita mengenal di resistor itu banyak macamnya ya. Ada warnanya, tergantung dari warna, ada hitam, coklat, merah dan seterusnya. Nah, itu tergantung dari cincinnya. Nah, kalau cincin pertama dikit pertama, cincin kedua dikit kedua, yang cincin ketiga itu adalah faktor pengali ya. Dan cincin keempat itu adalah berapa toleransi yang ada dalam resistor tersebut ya. Nah, ini contoh misalnya sebuah resistor memiliki warna seperti ini, ada merah, biru, kuning sama emas. Maka berapa nilainya? Merah itu bernilai 2 ya. Terus cincin 2-nya biru itu bernilai 6. Cincin 3-nya kuning itu bernilai, nah kita lihat aja di sini. Merah itu bernilai 2. Nah, di kali pertama ya. Terus biru itu bernilai 6, kuning bernilai 10.000. Maka 4 itu adalah bernilai 5% untuk toleransinya, tinggal dikurang lebih 5%. 5% itu 0,05 ya. Nah, di situ jadi menjadi kebalik ya, bukan 620.000 tapi 260.000 karena dia digit pertamanya. Nah, digit pertama, digit kedua ada pengali, kebalik itu. Nah, masih tentang hambatan, kita mengenal ada namanya hukum Ohm ya. George Simon Ohm itu nama penemunya, itu berhubungan dengan di sini sebenarnya dengan hukum Ohm ya. Nah, hukum Ohm di sini persamaan akhirnya adalah IP per R. Nah, itu. Tapi turunannya saudara bisa lihat di sini, yaitu dari sebuah tabung ya, kawat konduktor dengan panjang elemen volume dV ya, itu volumenya dV. Maka volume itu adalah A dikali panjang. Maka di sini yang berubah adalah panjangnya. Nah, luas penampangnya tidak berubah, maka panjangnya yang berubah, maka dV sama dengan A kali dL. Karena dL adalah yang ditempuh dalam elektron dalam kecepatan Vd dengan waktu 1 detik, maka diperoleh dL sama dengan Vd kali 1, maka dL sama dengan Vd ya. Vd ini adalah kecepatan. Maka diperoleh dV sama dengan A kali Vd ya. Sehingga banyak muatan yang mengalir pada dV adalah, dV ini masih volume tadi ya, yaitu I sama dengan A kali Vd N kali Ke ya. N ini adalah jumlah dari elektron ya, Ke ini elektronnya. Banyak muatan yang mengalir ya. Nah, jika kita substitusikan persamaan 7 ya, ada persamaan 7-nya, ini persamaan 10 sudah. Nah, persamaan 7 yang di atas tadi. Nah, persamaan 7. Nah, ini persamaan 8. Oh, di arus listrik ya. Nah, ini di persamaan 7 kita ini persamaan 1. Nah, persamaan 7 itu yang Pd sama dengan Q kali E per M dikali Tu ya. Maka dimasukkan, maka diperoleh persamaannya adalah I sama dengan Qa kuadrat kali Tu N per M kali E A kali E ya. Nah, yang berada dalam kurung persamaan 10 merupakan sifat bahan dan sering disebut dengan konduktivitas ya. Maka sehingga diperoleh I sama dengan
sigma A kali E, ya. Karena E itu adalah P per apa di sini, P per L ya, maka I sama dengan A sigma A kali P per L, ya. Karena konduktivitas sigma merupakan kembalikan dari resistivitas rho, maka persamaannya menjadi I sama dengan A kali V rho kali L. Maka I sama dengan V rho kali L per A, ya. Nah, yang dikurung itu adalah R, rho L per A. Maka itulah yang menjadi I sama dengan V per R. Nah, itu asalnya persamaan atau hukum I sama dengan V per R atau V sama dengan R kali I. Nah, seperti itu. Bisa saudara pelajari. Nah, pada gambar di bawah ini menunjukkan salah satu cara untuk menentukan hambatan sebuah resistor. Ya. Maka misalnya terbaca 3 volt, ampermeternya terbaca 2 mA. Maka R sama dengan V per I. Maka R-nya adalah 1,5 kilo ohm. Baik, ini kita sudah masuk ke listrik dinamis. Materi penjelasan saya sekarang adalah khusus tentang resistor atau hambatan. Nah, nanti sudah masuk ke listrik dinamis di situ. Baik, nah coba kita lihat di sini. Nah, ini ada soal-soal tentang arus listrik. Nah, soal-soal tentang resistivitas. Nah, silahkan dicoba kerjakan ya. Soal-soal tentang resistivitas itu ada 6, 7, 8, 9, 10 sama arus listriknya di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi tadi penjelasan saya terputus tentang arus listrik ya. Nah, di sini saya coba, ini dia dari hukum kolom ya, F sama dengan E kali Q kita mengatakannya. Ya, maka cuman di sini dibalik dia, QE kali E. QE di sini adalah untuk elektronnya. Ya, akibat elektron mengalami percepatan maka dia A sama dengan F per M, yaitu percepatan. Gaya dibagi dengan massa. Jika waktu antar tumbukan adalah tau, di sini waktu ya. Biasanya si T, tapi di sini ditulisnya kayak tau. Maka kecepatan tumbukannya adalah V A kali tau. Ya, sebenarnya sih kalau waktu itu T ya, tapi untuk membedakan saja. Maka diperoleh Vd, kecepatan D atau kecepatan dari elektron itu adalah Q kali E M kali T atau tau. Ya, dengan Q ini adalah motor elektron, E ini adalah medan listriknya, M di sini adalah massa elektron, dan T itu adalah waktu. Ya, itu kecepatan dari sebuah elektron pada sebuah konduktor. Nah, itu penjelasannya ya. Persamaan 7 tadi yang disubstitusi ke persamaan 10 tadi. Jadi hambatan atau resistivitas. Baik, jadi untuk hari ini silahkan dicoba untuk soal-soal ya. Soal nomor 1 mungkin enggak, ini nomor 1, mulai nomor 2 mungkin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikerjakan di buku catatannya ya. Nanti saya cek ya, sama-sama saja ngerjainnya. Satu orang silakan share jawaban nanti di grup. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Minggu depan kita lanjutkan ke baterai ya. Penjelasan saya masih sebenarnya tentang baterai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.